Terus aku ketahuan orang tua. Oke. Kalau aku pacaran sama perempuan, Iya. gitu. Aku ngerasa berbeda udah dari kecil banget ya. Waktu kalau diinget-inget itu kayaknya dari TK juga udah Udah ngerasa ya. Butuh waktu yang sangat lama untuk tahu aku ini disebut apa. Aku nggak ngerasa diriku perempuan. Terus Romo ini kalau ngomong tentang aku, bahwa aku sakit, aku dosa, ini kelainan, itu sambil nuding-nuding. Makanya aku bilang, agama dan gereja dalam pengalamanku itu membuatku membenci diriku sendiri. Halo, jumpa lagi dengan saya Ana Marsiana. Kali ini dalam seri Belajar Bersama Ana Marsiana. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah topik yang luar biasa. Keren, dibilang keren, tapi juga sekaligus topik yang agak sensitif dan jarang dibahas orang. Dan karena itu, untuk topik kita kali ini saya akan menghadirkan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Apa topik kita? Siapa narasumber kita? Tunggu dulu, makanya jangan kemana-mana. Stay tune. Topik kita kali ini adalah tentang gender transition dan khusus untuk membahas topik yang saya katakan agak sensitif tadi, saya mengundang tamu istimewa sebagai narasumber kita, yaitu orang yang sudah saya kenal sekitar 10 tahun yang lalu kali ya, Tama ya? Iya. Yaitu lebih deh. Mario Pratsna Pratama. Ya, ini tamu kita. Terima kasih Tama udah bersedia untuk ngobrol di sini dan kita akan mengulik topik yang sangat sensitif ini. Saya akan kenalkan sedikit tentang Tama. Saya mengenal Tama ya tadi sekitar 10-11 tahun yang lalu sebagai aktivis keberagaman gender dan orientasi seksual di Jogja. Kemudian Tama waktu itu sedang menyelesaikan atau sudah selesai dari studi hubungan internasional di Gajah Mada. Oh, hukum di UGM, nggak lulus. Hukum ya? Oh, oke. Hukum. Yeah. Dia memutuskan untuk tidak meluluskan diri. Jadi Tama ini sudah cukup lama tinggal di Jogja sebagai aktivis keberagaman gender dan orientasi seksual. Tapi dia aslinya adalah Kerangalam. Yoi. Kerangalam tahu ya? Nanti cari ya, Arek Malang. Mereka selalu menyebut diri Kerangalam gitu. Dan saya baru ngeh loh, ternyata kita sama-sama zodiak Pisces ya. Oh iya kok Mbak? Iya. Aku baru tahu. Dan kelemahan Pisces ini ya, ini aku malah baru tahu. Oh iya ya, benar. Mas Roder. Iya, kelemahan Pisces adalah they are taking care so much of others, yes, then forgetting ourselves. Sehingga ini warning untuk ourselves, gampang kalau nggak hati-hati burning out because of taking care of others. Ini warning untuk saya mau bilang untuk Tama ternyata untuk saya nih, karena kayaknya kita punya pengalaman yang mirip-mirip gitu ya. Sudah cukup lama Tama aktif di gerakan keberagaman gender dan orientasi seksual, dan kalau tidak salah 2014 Tama menginisiasi sebuah proyek, sebuah gerakan yang bisa dikatakan pertama kali dilakukan di Indonesia, yaitu yang dia sebut transition. Ini ya, maaf ini saya nggak sedang mengumpat ya, namanya transition. Nanti kita tanya kenapa namanya seperti itu. Tapi kita welcome dulu Tama, sekali lagi terima kasih, dan kayaknya Tama memperkenalkan diri ini kan dari saya. Memperkenalkan diri lebih official. Oke. Ya Tama. Iya Mbak, aku boleh ngomong LGBT nggak sih? Boleh. Boleh. Oke. Iya, makasih Mbak Ana, aku udah diundang ke sini ngobrol-ngobrol. Jadi namaku Tama, aku bisa dibilang aku aktivis LGBTIQ. Oke. Aku sendiri seorang transgender laki-laki, gitu. Jadi
ya di gerakan LGBTIQ aku fokus lebih banyak ke trans, terutama Pertama trans kalau kita laki-laki. transgender laki-laki di Indonesia kita nyebutnya apa sih? Macam-macam ya, ada yang nyebut transmen, ada yang nyebut trans pria, ada yang nyebut transgender laki-laki gitu. Itu boleh ya, transmen, trans pria. Transgender laki-laki. Kadang-kadang saya dengar priawan boleh juga. Iya, ada juga yang menyebut dirinya priawan meskipun jarang banget ya. Jarang, oke. gitu. Tapi aku kadang-kadang dengar. Jadi aku tanya karena kadang-kadang kita nggak tahu ya. Dan menurut aku lebih baik itu kalau kita menyebutkan penamaan itu sesuai dengan yang teman-teman sendiri harapkan gitu, supaya jangan kita nyebut suka-suka kita yang kadang-kadang ternyata bias kan gitu. Iya. Jadi tanya. Oke, lanjut lagi. Iya, yang paling netral kayaknya emang transgender laki-laki sih. Transgender laki-laki. Oke. Transmen itu kan bahasa Inggris Iya, ya. iya. Itu paling netral. Oke. Dan mewakili. Gitu. Iya, jadi aku udah di aktivisme LGBT dari 2008, sempat ketemu Mbak Ana ya sekitar 11 tahun yang lalu. Ya Allah, lama banget loh. Jadi kita ini juga catching up ya. Iya. Tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum di depan kamera ini. Terakhir ketemu udah 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, 6 tahun nggak ketemu, jadi kita juga akan catching up 6 tahun ngapain aja. Tapi saya mau, selain saya personal akan catching up dengan Tama, kita akan mengenal Tama lebih dekat dulu ya, secara personal seperti apa. Jadi jangan kemana-mana karena dia punya cerita hidup yang layak untuk kita dengar dan menginspirasi kita semuanya. Jangan kemana-mana. Jadi kita mau lebih dekat dengan Tama. Saya mau tanya dulu, apa sih Tama yang mendorong Tama untuk menjadi aktivis LGBT atau kadang-kadang saya menyebutnya aktivis keberagaman gender dan seksualitas? Sebenarnya yang mendorongku sesimpel karena aku bagian dari kelompok itu ya. Gitu. Tapi yang lebih dalam adalah karena jadi waktu aku awal-awal, jadi kan aku aslinya Malang, terus pindah ke Jogja. Ya. Waktu itu karena kuliah. Gitu kan. Terus kita udah mulai kenal nih sama teman-teman LGBT. Tapi belum ada sih panggilan untuk berorganisasi gitu ya. Kenal-kenal aja. Terus aku ketahuan orang tua. Kalau aku pacaran sama perempuan, gitu. Terus orang tua aku marah, jadi aku butuh bantuan. Jadi di situ yang ngebantu aku tentu saja banyak teman-teman LGBTIQ ya. Jadi ada organisasi LGBTIQ atau organisasi perempuan yang punya kepedulian ke teman-teman LGBTIQ. Jadi intinya aku merasa terbantu waktu itu dan aku ngerasa kayak ada gunanya ya berorganisasi, berkomunitas, berkolektif ini gitu. Dan aku pengen melakukan hal yang sama. Itu kayak buat teman-teman udah membantuku, aku juga pengen berkontribusi. Siapa tahu nanti ada teman-teman muda lain yang butuh bantuan juga. Jadi istilahnya kayak paying back ya. Iya. Karena merasa kebantu oleh komunitas, gerakan kolektif, maka kemudian paying back agar yang lain juga kebantu dengan kontribusi Tama, lebih ke sana ya. Iya, benar banget, Mbak. Tadi Tama cerita karena aku adalah bagian dari komunitas itu gitu. Kalau boleh cerita lebih lanjut, sejak kapan sih Tama menyadari identitas gender Tama itu berbeda dengan yang dilekatkan ke Tama gitu? Aku ngerasa berbeda udah dari kecil banget ya. Waktu kalau diingat-ingat itu kayaknya dari TK juga udah ngerasa ya. Karena kan waktu aku masuk TK umur 3 tahun ceritanya. Jadi itu mah bukan TK 3 tahun mah itu playgroup. Iya, tapi aku masuk TK. Oke. Ya maklum ya, orang tua butuh nggak bisa bayar pekerja rumah tangga, jadi aku dikirim sekolah aja. Oke, tapi itu bisa jadi advantageous juga ya. Terus, waktu sekolah itu kan dibedain tuh Mbak, laki perempuan ya. Aku anak pertama, jadi kalau di rumah aku nggak terlalu mengenal pembedaan laki-laki perempuan. Berapa bersaudara?
3 bersaudara. 3, oke. Dan waktu itu aku belum punya adik, terus nah di sekolah kan mulai ada seragam laki-laki perempuan, barisnya laki-laki perempuan. Nah di situ aku udah mulai ngerasa berbeda, gitu. Dan perasaan itu terus ada ya, semakin bertumbuh ya tahu aja kayak. Karena kan orang selalu meletakkanku di baris perempuan, tapi aku tahu I don't belong. Itu bukan tempatku. Gitu. Cuman butuh waktu yang sangat lama untuk tahu aku ini disebut apa. Gitu. Karena awalnya kayak orang awalnya bilang kayak aku tuh lesbian ya. Waktu ada teman yang tahu bahwa aku suka perempuan. Orang kan taunya aku perempuan. Gitu. Jadi mereka bilang aku lesbian gitu. Aku ya awalnya aku nerima aja, tapi meskipun aku tahu itu bukan aku gitu. Karena kalau lesbian kan perempuan yang suka perempuan, aku nggak ngerasa diriku perempuan. Nah baru sekitar kayak 2011 atau 2012 gitu, aku mendengar ada yang namanya transgender laki-laki. Jadi waktu itu sesederhana, pikiranku adalah sesederhana kebalikannya Waria gitu. Dan di situ aku ngerti kayak, oh itu aku. Gitu. Jadi kayak 2011, 2012. Nanti aku akan tanya lebih jauh tentang ketika 2019 ketika Tama merasa atau menemukan sebetulnya ini penyebutanku atau sebenarnya ini identitas genderku itu dari. Tapi sebelum ke sana aku mau tanya, artinya perasaan atau pengalaman gender dysphoria itu cukup lama kan berarti? Iya, Mbak. Dari mulainya dari umur 3 tahun tadi, kemudian terus sampai SMA, kemudian sampai awalnya dikategorikan sebagai lesbi, tapi itu masih mengalami gender dysphoria sampai tahun 2011. Bagaimana Tama menyikapi struggle? Susah ya menemukan kata dalam bahasa Indonesia struggle itu. Karena perjuangan kan menjadi nggak ini ya, nggak match ya. Tapi perjuangan internal lah, pergulatan. Ya pergulatan ya yang lebih tepat. Bagaimana Tama dealing dengan pergulatan Tama tentang identitas gender itu selama sekian tahun? Caraku dealing waktu itu ya menyesuaikan diri sama orang sekitar aja ya Mbak ya. Karena aku ngerasa nggak punya opsi kan. Maksudnya gini, kalau mau, kurasa upaya untuk menyatakan diri bahwa aku laki-laki itu kan selalu muncul ya. Apalagi kalau anak kecil, misalnya kita lagi mainan. Aku ingat banget, jadi temanku tetangga itu banyak banget ceweknya. Terus kami suka main pasaran. Itu kan ada pembagian tugas, siapa bapak, siapa ibu. Aku selalu bilang aku bapak. Pokoknya aku kalau nggak jadi bapaknya, jadi anak laki-laki atau jadi anjing. What? Coba. Asal jangan jadi cewek. Oke. Poinnya itu. Asal jangan jadi cewek. Asal jangan jadi cewek gitu. Tapi kan gimana ya Mbak ya? Aku juga belajar bahwa menyatakan diri, gini lah, misalnya di foto keluarga gitu-gitu. Itu kan harus pakai rok. Kalau aku minta pakai celana, aku dimarahi. Gitu. Nah, di situ kan aku mulai belajar nih bahwa kalau aku menyatakan apa yang aku pengen, aku dimarahi. Jadi ya caraku dealing dengan itu ya udah ngalir aja, melakukan apa yang orang inginkan. Gitu. Ya itu aku melihat lebih kepada your way of survival ya, karena otherwise kamu nggak bisa survive ya, karena ekspektasinya gender performance-mu harus begini, sementara tapi ketika melakukan itu aku agak susah ya, nggak bisa ngebayang sih, maksudku ini kan completely bertentangan dengan apa yang kamu inginkan gitu. Jadi bagaimana perasaan itu? Aku ingin bagaimana menggambarkan, bisa tergambarkan atau nggak tergambarkan sama sekali saking. Kalau di kasusku sendiri kebetulan, maksudnya dunia anak-anak itu cukup kompleks ya Mbak ya. Keluarga aku cukup kompleks gitu. Jadi kayaknya aku instead of mikirin itu, aku lebih fokus ke urusan keluarga. Maksudnya ortu yang berantem lah, gitu-gitu. Jadi kayak
pergulatan soal identitas gender kalau di masa kecil sama remaja nggak terlalu dominan kalau buatku. Jadi karena aku punya sebagai Pisces, Pisces itu kan hobi berfantasi juga. Ya, itu kelebihan kita. Dan aku sangat suka membaca. Oke. Waktu kecil, sekarang udah nggak terlalu. Tapi waktu kecil tuh aku doyan banget membaca. Jadi aku survive dan my way of survival, caraku untuk survive dan menikmati diriku, menikmati identitas genderku adalah dunia fantasi. Bukan Dufan tempat main tapi you create your own world di belakang sini. Misalnya aku baca Lupus ya, karena aku dari SD udah baca Lupus, aku merasa aku adalah Lupus. Kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya aku bacaan itu adalah penyelamatku banget. Jadi aku selalu masuk ke dunia bacaan itu, berfantasi bahwa akulah laki-lakinya, tokoh karakter laki-lakinya gitu. Waktu kelas 4 SD aku naksir anak tetangga, ya aku membayangkan aku adalah laki-laki gitu. Ya kelas 4 SD naksir anak tetangga, yang dinaksir cewek dong. Cewek, gitu. Terus jadi kayak aku ngambil temanku yang laki-laki, dan aku membayangkan aku adalah temanku itu. Yang terus kayak waktu itu belum kenal istilah pacaran sih, tapi ya gitulah, yang-yangan. Yang-yangan. Ini hanya orang-orang seusia kita dan wong Jawa sing jelas ya. Kayak yang-yangan kerja, yang-yangan, yangi sapa? Oke. Lalu mulai coming out itu nah, coming in itu kapan, coming out kapan, dan apa pendorongnya? Kalau penerimaan diri itu kayaknya pas akhir-akhir SMA ya. Karena kan jadi udah masa kecil lewat ya, masa-masa remaja itu kan udah mulai, nah di situ lebih berat karena udah mulai kenal pacaran ya. Artinya kayak teman-teman semakin strict soal pengkotaannya laki-laki, pengkotaannya makin tegas. ketat ya, makin tegas. Kalau waktu SD kan nggak terlalu tegas, jadi waktu SMP mulai tegas, mulai ada ejekan-ejekan hombreng buat gay gitu-gitu. Terus ada ejekan tattoo buat lesbian gitu-gitu. Itu bikin nggak nyaman gitu kan. Tapi aku tipe yang sangat berusaha untuk fit in. Jadi ya berusaha untuk tampil feminin itu sampai SMA ya. Serius? Meskipun nggak bisa bohong juga ya. Aku nggak kebayang kan, mengenal Tama lumayan lama, jadi nggak kebayang dia tampil feminin. Iya, aku berusaha meskipun kadang kayak aku inget ya sampai beberapa, SMA tuh ya. Tapi aku inget banget Mbak, teman-teman SMA aku tuh itu selalu bilang gue kayak lanang, kamu tuh cowok banget. Jadi sebenarnya kayak apapun upayaku tuh failed gitu. Tapi aku berupaya. Iya makanya aku nggak kebayang sih, jadi pakai rok, make upan gitu. Nggak sampai make up pakai rok, tapi pakai rok. Kalau sekolah kan emang harus ya pakai high heels. Pernah nyoba tapi ini Enggak yang high banget. Ada haknya dikit gitu. Terus aku ngerasa apaan kelopak. Soalnya aku aja nggak bisa pakai high heels, nggak bisa. Ampun Mbak. Paling banter becis. Ya oke. Pernah nyoba. Nggak sampai make up gitu. Tapi ya setidaknya misalnya ya kalau ke gereja nyoba pakai rok. Ya Allah gila nih. Ya aku nggak ngatain orang. Tapi ini penting ya, karena ini kan perasaan yang muncul dari diri gitu ya. Ya Allah gila nih banget aku pakai. Kayak berasa kayak ondel-ondel gitu ya. Dan itu ditertawakan teman-teman. Aku inget sebenarnya ketika aku berusaha. Karena awkward kan jadinya kan. Iya kan. Kayak lucu ya. Lucunya adalah ketika aku berusaha fit in atau menyesuaikan diri sama masyarakat, kayak orang-orang di sekitarku tuh tahu gitu loh bahwa itu gak cocok buat aku. Saya kira di sini poinnya, aku garis bawahi deh, penting untuk garis bawahi. Ketika kita berusaha fit in, di mana sebetulnya itu bukan kita, sebetulnya ya orang tetap akan bisa melihat gitu. Kenapa? Karena ketika kita memaksakan diri untuk fit in, kita kan nggak nyaman orang menjadi orang lain. Jadi two way traffic menurut saya bagi si orang yang berusaha fit in nggak nyaman banget gitu. Bagi yang lihat sebetulnya juga tahu gitu. Cuma persoalannya ekspektasi masyarakat gitu ya. Jadi dan mereka awalnya kan juga maksudnya gini, teman-teman juga kan yang komentar bahwa kamu lebih feminin.
bahwa kamu lebih cewek. Ketika aku berusaha, mereka juga ngetawain gitu kan. Nggak pantas, hahaha gitu kan. Jadi kayak yang kesel. Ya sih, oke. Tapi anyway, itu juga aku berusaha fit in dengan gereja gitu ya. Itu kan SMP mulai merasa berdosa gitu. Karena kan ketika ada ejekan-ejekan soal hombreng, tattoo, maka obrolan soal dosa juga udah mulai muncul kan. Iya, pasti. Itu tuh dosa, itu tuh sakit gitu. Iya. Maka aku percaya aku berdosa. Itu berdosa. Ya, aku ingat keluarganya Tama kan lumayan religius, ya kan? Yes. Katolik yang taat gitu ya, sangat devoted Roman Katolik. Jadi ya aku juga jadi mau tanya itu bagaimana faktor agama itu mempengaruhi your struggle pergulatan? Berat Mbak. Aku merasa sejujur-jujurnya ya kalau dari pengalamanku aku merasa agama membuatku membenci diriku. Itu dulu aku nggak tahu istilahnya apa, sekarang aku tahu. Agama punya peran yang sangat besar untuk membuatku membenci diriku. Tell us how and why? Karena aku disebut berdosa kan. Terus ketika aku waktu SMA kan mulai makin taat tuh. Sekolah Katolik kan? Sekolah Katolik nggak pernah Katolik terus ya. Terus nggak pernah di sekolah selain sekolah Katolik. Terus SMA itu aku makin taat gitu. Really? Terus Malahan ya? Iya, karena kan ada rasa berdosa. Kayak aku harus membayar. Membayar dosaku. Aku berbeda dan ini dosa, jadi aku harus membayar lebih. Dengan cara lebih taat, lebih lebih aktif di gereja. Gitu kan. Jadi orang yang judgmental sama orang gitu. Maksudnya kayak ya karena religius banget gitu. Terus tapi semakin aku taat, semakin aku merasa kayak pertanyaanku ke Tuhan kan gini ya. Kalau emang ini dosa, ya tolong aku dibelokkan kembali. Dikembalikan ke jalan yang benar gitu. Tapi aku ngerasa semakin aku berdosa itu semakin seperti apa ya? Tuhan itu kayak ngekek gitu loh, Mbak. Kalau ini percakapan yang personal dengan Tuhan, aku merasa kayak this is your imaginary conversation dengan Tuhan ya. Benar. Terus. Kayak Tuhan itu berusaha berkata ke aku, kenapa kamu, maksudnya kayak kenapa kamu mau berubah? Kenapa kamu berusaha begitu keras untuk membohongi dirimu dan orang sekitar gitu? Aku membuatmu seperti ini. It's totally okay gitu. Aku merasa itu jawaban yang ku dapatkan. Karena kayak apapun yang ku lakukan tuh kayak sia-sia gitu. Tapi balik lagi, aku ketahuan orang tua. Terus kan aku dikirim nih ke pastor-pastor ya, ke romo-romo karena kami Katolik. Respon yang ku dapat sangat keras gitu. Dosa. Dan kayak sebentar, artinya Tama dikirim ke romo dengan orang tua udah mengatakan ini anakku kayaknya nih keluar jalur. Iya. Sehingga harus dikembalikan. Yes. Itu pesan yang Oke, lanjut. Gitu. Ini penting ini. Jadi ada romo-romo yang menolak untuk bertemu, gitu kan? Aku nggak tahu ini perlu off the record apa enggak. Misalnya kayak romo waktu itu, maksudnya dia cukup zaman itu seingatku ya, dia cukup speak up sih soal keberagaman. Tapi ketika aku minta tolong, itu dia menolak untuk bertemu. Padahal kalau dia yang ngomong kayaknya akan cukup jadi lawan tanding bapakku yang seimbang ya, karena maksudnya dia ketua STFT di Malang, bapakku mantan frater gitu, kayak kalau ngomongin harusnya equal ya. Waktu itu ekspektasi Tama sih sebetulnya berharap si Romo ini, saya nggak sebut namanya, mungkin nanti namanya di skip ya. Berharap Romo ini menolong, tapi ternyata justru tidak. Terus ke Romo lain, aku udah nggak inget siapa namanya, itu dia ramah, tapi dia tetap menekankan bahwa ini berdosa, gitu. Terus Romo yang ketiga, nauzubillah min dzalik, ya Allah Mbak, Romo yang ketiga ini belum dengar pun aku udah ikut ya Allah. Oke, terus Romo ketiga. Romo yang ketiga ini
Aku ingat aku tuh nangis waktu di situ karena secara posisi duduk aja waktu itu datang bertiga. Jadi bapak ibu aku. Kalau ruangannya kotak gini, si Romo kan duduk di meja ini ya sama bapak ibuku bertiga gitu. Aku tuh ditaruh di pojok ruangan, bayangin. Oh my god. Terus Romo ini kalau ngomong tentang aku bahwa aku sakit, aku dosa, ini kelainan, itu sambil nuding-nuding. Oh my god. Dan aku ngerti kan, sejak awal aku sudah diasingkan, aku duduknya disuruh di pojok. Gitu. Dan sekarang dia jadi uskup Malang. Oh gosh. Makanya aku bilang agama dan gereja dalam pengalamanku itu membuatku membenci diriku sendiri. Cerita tentang Romo tadi aku jadi ingatkan ini satu slogan yang sangat akrab ada di kalangan Katolik dan Protestan, di kalangan agama Kristen adalah ini. Mungkin hate the sins, love the sinners. Kedengarannya bagus. Ya kan? Kedengarannya bagus. Love the sins. Hate the sins, love the sinners. Benci dosanya, bukan pendosanya gitu. Tapi kalau kita cermati pada pengalaman Tama, inilah yang terjadi. Karena sebetulnya di situ udah ada judgment dulu bahwa you are doing sin. I love you because you are the children of God gitu ya. Aku mengasihimu, tapi kamu ini orang berdosa. Yang pada akhirnya itu kan yang terjadi. Pada Romo yang pertama itu ngomong kayak gitu sama aku. Ya. Jadi gereja tidak bisa menerima perbuatanmu, itu berdosa, tapi gereja tetap mengasihimu, menerimamu dalam konteks kayak tetaplah ke gereja gitu. Dan dampak yang dialami Tama tadi menurut saya penting sekali untuk saya garis bawahi. Tama menjadi membenci dirinya sendiri karena God loves you as sinner but hate your sins, gitu kan? Jadi dengan pemahaman itu kebencian kepada diri sendiri menjadi sangat tinggi. Aku jadi mau tanya juga, apakah tadi Tama juga sempat ngomong soalnya, aku menjadi judgmental, aku menjadi pada satu sisi religius, lebih taat, tapi juga kemudian judgmental. Pertanyaanku menjadi, aku penasaran begini, tadi apakah perlakuan pemimpin agama yang hate the sins, love the sinners, plus Tama menyadari, Tama merasa sebagai pendosa dan ingin menebus dosanya sendiri, tapi kemudian sebagai proyeksi atas kebencian pada diri sendiri itu kemudian menjadi judgmental kepada others. Apakah itu juga yang sebenarnya terjadi yang aku amati ya Tama, nanti koreksi kalau aku salah. Yang aku amati banyak teman-teman LGBT itu yang pada fase denial, itu kan mereka menjadi sangat judgmental kepada sesama orang di komunitas kan. Jadi apakah ada pengaruh itu? Tolong. Dalam pengalamanku ya Mbak, pengalamanku pribadi, juga selama mendampingi banyak teman, itu proyeksi. Dan untuk menyelamatkan diri juga, masih gini Mbak, kalau aku nggak mau ketahuan kalau aku berbeda, aku harus nuding orang dong. Sebelum dituding, tuding dulu. Ini sama seperti psikologi terbalik. Sebelum tuding itu apa ya? Tunjuk. Ketika orang merasa bersalah, sebelum dimarahi, gue marah dulu. Kayak gitu. Tapi tadi terkait dengan being more religious, menjadi lebih taat tadi. Jadi juga tadi ya, sebelum dituding nuding dulu, tapi juga perasaan menebus dosa. Aku merasa karena kan gereja memposisikan aku sebagai berdosa. Jadi kayak, aduh aku harus bayar mahal. Maksudnya aku harus bayar lebih biar diampuni. Aku harus jadi lebih religius. Dan waktu itu di kepalaku, contoh yang aku lihat adalah menjadi religius adalah dengan menilai perbuatan orang lain juga kan. Pemahamanku waktu itu ya. Karena kan orang melakukan itu ke aku. Mereka religius, terus mereka menilai perbuatan-perbuatanku. Jadi aku melakukan itu juga. Secara natural. Oke. Pemimpin agama, pastor, romo, ustadz,
berusaha katanya menolong aku kan, menolong kita agar keluar dari dosa itu dengan cara meyakinkan kita bahwa kita berdosa. Maka sebagai lanjutannya saya juga mengcopy paste yang dilakukan si Romo, pastor, pendeta ke saya dengan menjudgment orang lain gitu ya kan. Jadi aku jadi ingat ini beberapa teman yang mengalami konversi terapi itu. Akhirnya kan gitu kan, mereka kemudian jadi judgement ke sesama teman-teman. Saking begitu inginnya mereka sembuh, gitu kan? Aku punya temen nih Mbak, satu sekolah gitu ya. Aku tahu dia queer juga, gitu. Tapi dia memang masuk, kebetulan dia Kristen, masuk gereja yang cukup keras, setauku. Waktu aku dulu coming out tahun 2008 itu, di antara banyak orang dia yang paling kenceng ngirimnya aku ayat-ayat kitab suci, sampai teman-teman gerejanya nge-add aku Mbak di Facebook. Astagfirullah. Oke. Serem banget. Dan sekarang apa kabar teman itu? Apakah dia tahu, aku gak tanya kabar. Harap dia menemukan dirinya dan penerimaan diri secara lebih jujur ya, aku harap. Kadang aku kasihan sih karena itu pergulatan di dalamnya pasti besar sekali. Well, ya agama ya. Kenapa selalu aku tuh selalu harus narik nafas panjang sebagai orang yang belajar agama ya. Kenapa agama yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengajarkan cinta kasih, pada gilirannya justru membuat dampaknya itu justru kita membenci diri sendiri, membenci orang lain. Itu kan, aku kira ini perenungan yang layak direnungkan oleh semua pemimpin agama. Please, sampai kapan please itu poin agama. Kembali ke, jadi 2008 tadi coming out. Coming out pertama kali ke orang tua, ke teman, ke siapa, dan apa pendorongnya? Ke teman sih waktu itu. Tapi coming outnya bukan sebagai trans laki-laki ya. Jadi waktu itu aku cuman bilang ke orang-orang aku suka perempuan. Lebih ke orientasi seksualnya. Ketertarikanku gitu. Karena kan kayak agak mustahil nutup-nutupi juga ya. Maksudnya, dan aku udah di Jogja gitu. Jadi berarti coming out dari Jogja, bukan di Malang. Udah di Jogja. Tapi berarti ketika orang tua tadi mengirim Tama ke para pastor Romo dan pemimpin agama tadi, sebetulnya Tama belum melakukan coming out. Dari mana orang tua sampai pada kesimpulan anakku ada di luar jalur? Jadi kayak aku nggak tahu gimana persisnya ya. Tapi waktu orang tua tahu itu, jadi aku udah mulai coming out ke beberapa temen. Oke. Nah mungkin ada yang bocor Mbak. Oh ya, oke. Aku nggak nyangka juga sih, tapi ya. Tapi di sidang orang tua atau gimana? Iya, jadi itu kan kuliah tahun pertama, terus aku disuruh pulang ke Malang, terus di sidang orang tua, diancam untuk. Jadi udah di Jogja waktu itu ya? Udah di Jogja. Tapi kalau soal tadi ya, soal pengetahuan bagaimana orang menghakimi LGBT atau orang-orang yang berbeda, itu udah dari SMP. Soalnya waktu itu ada guruku yang lesbian gitu kan. Itu sekolah Katolik, aku menyaksikan gimana dia habis lah. Terus orang tuaku kan jadi menasehatiku, kamu jangan kayak gitu. Biar gimana orang tua kan juga bisa ya mencium-cium bau-bau. Iya. Ini ya. Aku kira sebetulnya hampir semua orang tua tahu lah ya. Tahu anaknya, kalau Tama bilang mencium-cium bau anaknya ini berbeda. Ya namanya orang tua kan mengenal anaknya sejak lahir ya. Jadi sebetulnya orang tua tuh tahu kalau anaknya tuh beda dari mainstream, dari arus utama pemahaman gender dan seksualitas itu. Tahu. Hanya yang buat orang tua denial ya karena ekspektasi sosial, lalu kemudian ajaran agama dan seterusnya. Makin religius orang tua, makin tinggi denialnya. Itu yang biasanya terjadi. Well, oke. Aku jadi ingat ada temen, saya nggak sebut namanya karena Tama kenal orang ini. Dia suatu hari cerita begini, bagaimana dia sejak
TK juga, sekolah minggu sampai dia umur lebih 20 tahun ya. Tiap hari katanya dia doanya gini. Kan kita kalau Kristen kan sebelum tidur berdoa ya. Dia cerita waktu sekolah minggu dia berdoa, Tuhan, saya mau tidur, lindungilah aku biar aku tidur nyenyak, dan Tuhan, aku punya satu permohonan, semoga besok pagi aku bangun jadi laki-laki. Itu doa yang dia ucapkan katanya setiap malam. Dan makin dia tambah umur, makin dia marah sama Tuhan karena doanya nggak pernah dikabulkan itu. Tapi kemudian dia bersyukur, persis mirip dengan pengalaman Tama. Ketika dia mulai ketemu dengan komunitas, oh ternyata aku nggak sendiri. Oh ternyata di luar sana, berarti ini aku nih bukan tidak normal. Tapi ini soal orang-orang seperti aku ini tidak diakui tempatnya di gereja. Itu yang membuat kemudian dia mulai bergabung dengan komunitas dan belajar. Ini aku jadi menemukan kemiripan pengalaman gitu ya. Jadi mungkin ke sana. Oke. 2008 mulai coming out, 2011 kemudian mulai berpikir tentang transisi. Ya. Kenapa butuh waktu? Karena aku nggak punya role model, Mbak. Maksudnya gini, aku ngerasa diriku laki-laki, tapi di lingkaran teman-temanku itu yang dikenal cuma lesbian, yang artinya perempuan tertarik sama perempuan ya. Mau penampilannya semaskulin apapun, mereka tetap menyatakan diri sebagai perempuan, nggak merasa dirinya laki-laki gitu kan. Terus jadi cuma ada lesbian, ada gay, ada transgender, tapi transgender itu waria. Oke, ya. Gitu. Dan teman-teman kan langsung ngelabelin aku juga nih sebagai anak baru yang baru, maksudnya kayak baru kenal sama mereka gitu. Oh, kamu lesbian gitu. Gitu. Jadi kayak mau nolak juga bingung kan. Karena nggak ada role model di sekitarku gitu. Jadi aku harus cari tahu sendiri. Dan waktu itu kan internet belum sampai sekarang banget ya gitu. Meskipun in the end aku nemu informasi, pada akhirnya aku nemu informasi di internet, tapi ya butuh waktu. Tahun itu tuh ya nemu informasi di internet itu seperti mutiara di tengah jerami loh, karena kuota masih mahal ya. Nggak kayak gini di mana-mana internet. Iya, harus ke warnet. 1 jam berapa ribu, belum lemotnya. Iya, kalau ke warnet yang bagus 6.000 7.000 ya. Iya, tahun itu kan ya, masih ingat. Iya. Itu pun nggak setiap warnet sebagus itu kan. Kita harus cari warnet yang nggak lemot. Benar. Generasi Z nggak kenal warnet lagi ya. Internet di tangan. Bener banget, Mbak. Jadi kenapa, kalau pertanyaannya kenapa butuh waktu lama? Karena aku nggak punya role model dan aku nggak punya pengetahuan. Gitu. Jadi aku cuma tahu aku laki-laki, tapi bingung juga mau ngomong itu kayak. Karena kalau di antara komunitas, ketika aku menyatakan diri sebagai laki-laki, itu yang terjadi waktu itu adalah aku dianggap lesbian yang mengcopy paste heteronormativitas. Sempat ya ada tuduhan gitu. Loh iya. Nggak dengar soalnya. Oh gitu. Jadi karena kayak gini, kan karena gini ya. Ini masuk akal juga, tapi untukku itu menjadi tidak tepat ya, karena aku transgender. Jadi kan kalau di teman-teman lesbian itu kayak gini, lah kan lesbian sama-sama perempuan. Kalau ada laki-lakinya, ada perempuannya, berarti itu mengkopas heteronormativitas dong. Tuh. Make sense. Secara general. Gitu. Kalau ngomongin memang lesbian, iya gitu. Nah, itu kan menghalangiku untuk ngomong bahwa aku laki-laki ya, Mbak. Laki mana? Kalau aku ngomong aku laki-laki, aku santap sama kawan-kawanku. Iya, benar-benar. Selama ini nggak kepikir oleh aku, betul. Gitu. Karena waktu itu begitu. Aku udah di organisasi ya. Artinya, Tama, wacana itu kan kencang. Artinya, proses transisi bagi Tama itu nggak semudah yang aku bayangkan. Oh, berat, Mbak. Kalau dibanding teman-teman sekarang ya, karena kan sekarang informasi tentang transmen udah muncul ya. Waktu itu aku bingung aku ngomong ke siapa, karena kayak udah 2000, aku mulai coming out itu 2012-an. Mulai ngomong ke beberapa orang kalau aku trans laki-laki itu 2012. Jadi 2011 menemukan diri.
butuh waktu juga untuk menerima, karena aku sempat ngerasa bersalah nih. Karena tadi ada omongan-omongan jangan, dia aku sempat Kamu merasa bersalah seperti mengkhianati gerakan. Iya. Ya, Terus jangan-jangan aku memang mengamini heteronormativitas, jangan-jangan aku mengamini patriarki gitu loh Mbak. Oke. Karena waktu itu aku nggak bisa Make membedakan sense. antara patriarki dan menjadi laki-laki ya, itu sesuatu yang sangat berbeda gitu. Jadi kayak ada rasa bersalah itu. Dan waktu aku coming out, memang itu reaksi yang aku dapat. Aku langsung dihakimi sebagai pengen naik kelas. Itu ya. Ih, Aku ingat 2012 kamu punya transition camp. Transmen camp. Tapi reaksiku 2014 itu. Oh, Itu 2014 ya. 2014. Oh, itu udah dulu. Reaksiku ini Tama sampai kepada keputusan transisi. Aku lebih kepada seperti celebrating gitu loh ya. Aku nggak nyangka bahwa ada gini, meskipun aku nggak gitu paham. Tapi aku paham bahwa orang bisa ada dalam perjalanan. Perempuan lalu kemudian identifikasi ekspresi gendernya maskulin, kemudian karena ekspresi gender maskulin dikategorikan lesbian, tapi kemudian dia menemukan bahwa ini bukan sekedar ekspresi gender maskulin, tapi merasa betul identitas gender saya adalah laki-laki, lalu memutuskan transisi. Aku melihat itu sebagai sebuah spektrum perjalanan, sehingga nggak kebayang di kepalaku bahwa orang menuduhmu ingin naik kelas. Aku nggak ngerti apa maksudnya ingin naik kelas. ini karena perempuan kayak yang ngomong gini mantanku ya, almarhum. Almarhum Miss. Itu. Jadi dia bilang, kamu nggak tahan kan jadi second class citizen. Perempuan kan second class citizen ya, kalau di teori ya kenyataan. Terus makanya kamu pengen naik kelas kan jadi laki-laki. Dan yang ngomong kayak gitu tuh gak cuma satu Mbak, tapi tentu saja karena itu partnerku saat itu kayak palu godam ya buatku tuh partner kayak itu yang membuat kalian break up. Akhirnya iya, beberapa tahun kemudian. Kalau itu coming from Miss A yang aku kenal, partner Tama ini, aku melihatnya mungkin lebih pada ini karena ada personal emotion attachment ya, jadi agak nyampur, tidak murni soal menuduh Tama sebagai ingin naik kelas, meskipun yang keluar seperti itu. Kalau aku melihat ini kadang-kadang susah ya, mix up dengan personal emotion, personal feeling, personal attachment itu kan agak susah gitu. Tapi kalau itu keluar dari orang yang nggak punya personal attachment, personal emotion dengan Tama, aku menjadi agak heran kenapa ada analisis kamu ingin naik kelas tadi. Reaksi itu cukup umum Mbak, di antara aktivis perempuan sama aktivis LGBT waktu itu umum banget. Aku gitu. Di antara teman-temanku, aku sampai waktu itu karena itu kan membuat chaos lagi ya di internalku ya gitu. Maksudnya kan aku punya nilai-nilai yang melawan patriarki gitu-gitu. Jadi ketika dituding sakit banget ya. Itu kena banget ya gitu. Aku sampai konseling aku dibantu sama Teh Ina Hudaya. Gitu. Waktu itu Ina masih di Jogja. Masih di Jogja, masih di Samsara. Terus aku bingung, aku ngerasa kayak Teh Ina open minded deh. Karena orang-orang di sekitarku nggak ini. Ya, hai Ina, we miss you. Kita kenal dong kayak apa Ina ya. Itu yang banyak berperan. Iya, dia yang aku ingat aku nangis waktu itu di gazebonya Samsara. Terus dia bilang beda antara menjadi laki-laki dan menjadi maskulin dengan patriarki. Menjadi patriarkal itu sesuatu yang berbeda. Jadi dia mengingatkanku pada hal-hal yang sebenarnya mungkin aku sudah tahu ya, tapi kan karena lagi chaos gitu susah ya. Gitu. Tuh jadi ke coming out di antara teman-teman LGBT juga dijadiin ketawaan gitu-gitu waktu itu. Aku betul-betul nggak punya gambaran loh kok bisa dijadiin ketawaan itu. Tapi ini menjadi satu transisi obrolan kita
dari mengenal lebih dekat Tama sebagai Tama dengan pergulatan identitas gendernya, kita akan habis ini kita akan ngobrol tentang Tama dengan transitionnya, dengan transition projectnya dan aktivitasnya dengan komitmen dan aktivitasnya dalam dalam gerakan LGBT di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjut dengan obrolan sesi kedua.